Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang memahami perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, materi PJOK kelas 6. Sebelum mulai belajar, jangan lupa anak-anak menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, ataupun pulpen, dan juga penghapus ataupun tip X. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa disesuaikan dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Pembahasan kita kali ini yaitu pembelajaran PJOK dengan kompetensi dasar 3.7. Memahami perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.7.1. Menjelaskan manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. 3.7.2 menjelaskan tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. 3.7.3 yaitu menjelaskan cara memelihara kebersihan alat reproduksi. 3.7.4 yaitu menyebutkan penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak dijaga. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menjelaskan manfaat, tujuan, memelihara kebersihan alat reproduksi, dan mengetahui penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak dijaga. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan cara menjaga dan memelihara kebersihan alat reproduksi dengan baik. Tahukah kamu apa itu reproduksi? Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu makhluk hidup yang baru. Tujuan reproduksi yaitu untuk melestarikan keturunan agar makhluk hidup tidak punah. Misalnya, manusia bereproduksi dengan cara melahirkan, ayam bereproduksi dengan cara bertelur, dan kucing dengan cara beranak. Alat reproduksi pria dan wanita berbeda. Alat reproduksi harus dijaga dan tidak boleh dipertontonkan karena bersifat sensitif. Pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Yang pertama yaitu perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Di sini kita akan membahas tentang manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi dan juga tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Lalu ada perilaku pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Di dalamnya kita akan membahas tentang cara memelihara kebersihan alat reproduksi dan juga penyakit akibat kebersihan alat reproduksi yang tidak dijaga. Nah, di sini kita akan membahas apa manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang kedua, tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang ketiga, bagaimana cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Dan yang keempat, penyakit apa saja yang bisa terjangkit akibat alat reproduksi tidak dijaga kebersihannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang perlunya memelihara alat reproduksi. Kesehatan anggota tubuh dapat dijaga dengan memelihara kebersihan tubuh. Ada manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Yang kedua, aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Yang ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Yang keempat, dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman.
Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, yaitu memelihara fungsi alat reproduksi. Yang kedua, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Yang ketiga, mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental dan sosial kultural. Untuk mencapai derajat sehat, kamu harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Lalu kita akan membahas tentang perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi. Cara memelihara kebersihan alat reproduksi yang pertama yaitu mencuci tangan. Mengapa tangan harus dicuci? Karena tangan biasanya digunakan untuk menyentuh benda. Jika tidak dicuci, tangan akan menjadi tempat kuman berkembang biak. Oleh karenanya, tangan kita harus dicuci menggunakan sabun dan juga air mengalir agar kuman, bakteri, dan juga virus tidak menempel pada tangan kita, sehingga tangan kita menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya yang kedua yaitu membersihkan diri setelah buang air. Setelah buang air, jangan lupa membersihkan diri. Bilaslah anggota tubuh menggunakan air yang bersih dan mengalir. Gunakan tangan kiri untuk membersihkannya, lalu gunakan pula sabun agar kebersihannya makin terjaga. Yang ketiga yaitu mengelap dengan handuk atau tisu. Untuk menghindari tumbuhnya jamur, kamu perlu mengeringkan tubuhmu dengan mengelap bagian tubuh yang basah. Kamu dapat menggunakan handuk atau tisu saat berkeringat atau basah. Yang keempat, menggunakan celana dalam yang bersih dan higienis. Kamu dapat memilih celana berbahan katun. Bahan katun menyerap keringat sehingga tidak lembab. Gantilah celana dalam sekurang-kurangnya 2 kali dalam sehari. Yang kelima yaitu mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana kotor menjadi sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian dan celana kotor harus dicuci, dijemur, dan disetrika. Jangan lupa menggunakan sabun ketika mencuci agar kuman, bakteri, dan virus bisa mati. Selanjutnya yang keenam yaitu menggunakan celana yang longgar. Agar kesehatan reproduksi terjaga, kamu sebaiknya menggunakan celana agak longgar supaya dapat bergerak bebas dan lebih nyaman beraktivitas. Yang ketujuh, membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji yang dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan sampai kita membuang air besar atau air kecil di sembarang tempat, karena belum tentu tempat tersebut bersih dan juga terhindar dari kuman dan bakteri atau bahkan virus berbahaya. Yang kedelapan yaitu menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Dengan cara mengonsumsi menu sehat dan pola hidup sehat, kamu dapat menjaga alat reproduksi. Jadi kita harus menerapkan pola hidup sehat dalam kegiatan keseharian kita agar tubuh kita tetap sehat. Lalu penyakit akibat kebersihan alat reproduksi yang tidak dijaga. Jika tidak dijaga kebersihannya, alat reproduksi dapat terserang penyakit.
Penyakit yang timbul karena alat reproduksi tidak dijaga kebersihannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Bakteri ini hidup dalam saluran cerna yang masuk pada saluran uretra. Menurut tempat penyakitnya, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, infeksi saluran kemih bagian bawah dengan gejala rasa ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, warna urin keruh, dan bau urin tidak sedap. Lalu ada infeksi saluran bagian atas. Gejalanya nyeri pada bagian selangkangan, mual, dan juga demam. Yang kedua ada penyakit kudis. Kudis disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Tungau menggali sarang di bawah lapisan kulit, sehingga kulit menjadi gatal dan membentuk ruam. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit, baik dari hewan pembawa seperti kucing maupun dari manusia yang sudah terjangkit. Yang ketiga yaitu eksim. Eksim atau eksema adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal dan termasuk sakit jangka panjang. Yang keempat yaitu uretritis, penyakit infeksi pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing ke luar tubuh. Penyebab uretritis adalah antara lain yaitu disebabkan oleh bakteri. Tanda-tanda awalnya yaitu bau tidak sedap, kulit gatal, memar, dan juga perih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak senonoh yang terbagi atas pelecehan seksual verbal dan juga pelecehan seksual nonverbal. Pelecehan seksual verbal merupakan pelecehan seksual berupa kata-kata ataupun siulan. Sedangkan pelecehan seksual nonverbal merupakan pelecehan seksual yang terjadi lewat sentuhan, rabahan, ataupun kontak fisik tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Korban dari pelecehan seksual akan mengakibatkan gangguan fisik dan juga mental yang akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Adapun cara menghindari pelecehan seksual, yang pertama, bekali diri dengan ilmu agama. Kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan ilmu agama agar bisa menjaga diri kita. Yang kedua, biasakan berkata santun kepada semua orang, karena biasanya salah satu penyebab pelecehan seksual terjadi bisa karena ketersinggungan atas kata-kata atau perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain ataupun lawan jenis. Yang ketiga, kenakan pakaian tertutup, longgar, dan terjaga. Dengan menggunakan pakaian tertutup dan juga longgar, maka tubuh kita atau lekuk tubuh kita tidak akan terlalu membentuk, sehingga tidak merangsang hawa nafsu orang lain atau lawan jenis. Yang keempat, biasakan bersikap sopan dalam pergaulan. Karena bisa jadi ketika seseorang tersinggung atas apa yang kita lakukan, mereka akan melakukan balas dendam dengan cara melukai kita. Yang kelima, pilih bergaul dengan orang yang berakhlak baik. Yang keenam, yaitu tolak ajakan yang mengarah pada pelecehan seksual. Kita harus bisa menolak ajakan dari teman ataupun kerabat yang mengarah kepada terjadinya pelecehan seksual. Terima kasih kepada anak-anak yang telah melakukan pembelajaran melalui video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membawa manfaat yang baik bagi tubuh kita.
Jangan lupa menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan diri kita, tetap semangat belajar dari rumah.